Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fazar di Yutor Channel. Oke, kali ini Yutor Channel kembali di sesi untuk para pejuang UTBK di tahun 2022. Dan mungkin ini bisa digunakan di tahun berapapun karena soal-soal yang dibahas pastinya adalah soal-soal yang relevan yang berhubungan dengan SBMPTN atau yang mungkin nanti dilaksanakannya dengan mode UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Yang pastinya kalau di YouTube channel yang akan kita bahas adalah materi-materi SBMPTN yang berhubungan dengan kimia. Tidak hanya SBMPTN, mungkin ada soal-soal untuk persiapan UTUL, SIMAK UI, dan lain sebagainya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan di like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian dapat terus mengikuti perkembangan video-video yang ada di YouTube channel ini. Yuk kita mulai. Oke, ini dia soal yang pertama, yaitu soal SBMPTN tahun 2018. Untuk sesi kali ini, tema yang akan saya bahas yaitu soal-soal kesetimbangan. Dan soal kesetimbangan ini atau materi kesetimbangan ini menjadi materi yang juga cukup sering keluar di dalam soal-soal SBMPTN atau UTBK. Di soal SBMPTN ini, gas NOBR terurai menurut kesetimbangan berikut. 2 NOBR menjadi 2 NO plus BR2 gas. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas NOBR sampai tekanannya mencapai 80 torr. Jika setelah kesetimbangan tercapai, 50% gas NOBR terurai, tetapan kesetimbangan KP reaksi di atas adalah Oke, jadi fokus pertanyaannya adalah di KP. KP sama dengan, udah, KP itu tinggal tekanan parsial dari produk yang berfase gas, pangkat koefisien dibagi reaktan. Nah, di produknya di sini ada gas NO, berarti tekanan NO pangkat 2 karena koefisiennya 2. Dan di sini reaksinya sudah setara. Dikali tekanan BR2. Dibagi tekanan NOBR. Ini juga pangkat 2 karena koefisiennya ada 2. Nah, tantangan di soal ini adalah kita tidak diberikan mol. Jadi kita tidak bisa mencari tekanan parsial dengan menggunakan perbandingan mol. Namun kita diberikan tekanan mula-mula dan data terkait proses terurai sebanyak 50%. Maka kita bisa gunakan konsep mula-mula reaksi sisa dengan menulis reaksinya kembali 2 NOBR bereaksi menjadi 2 NO plus BR2. Mula-mula reaksi sisa atau setimbang. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa konsep penggunaan perhitungan mula-mula reaksi sisa ini tidak hanya mol yang boleh masuk. Namun selain mol, kita juga bisa menggunakan data volume ataupun data tekanan yang bisa dimasukkan. Tidak data massa. Kalau massa tidak bisa ya, karena massa itu setiap unsur memiliki atom relatif yang berbeda-beda. Tapi kalau mol itu sudah melalui proses penyetaraannya. Nah, di sini tinggal kita tuliskan awal mula ada 80 torr. Kemudian dia mengatakan bahwa setelah terjadi kesetimbangan, 50% gas NOBR terurai. 50% gas NOBR terurai. Maknanya apa? Maknanya ada 50% yang mengalami reaksi penguraian. Maka 50% dari 80 adalah 40 torr. Maka di sini bisa kita dapatkan di timbangnya itu bersisa 40 torr. Di sini perhatikan kembali bahwa NO dan BR2 mula-mula tidak ada. Kemudian kita tinggal mencari berapa R yang di NO dan BR. Dengan pembatasnya adalah R di sini. Karena setiap data R yang kita dapatkan itu bisa kita gunakan untuk mencari yang lainnya. 40 torr. Nah, ini tips mudahnya. Tidak perlu mencari dengan koefisien yang dicari dibagi koefisien yang diketahui. Cukup kalian cari berapa setiap satu koefisiennya. Dari mana? Dari data pembatas. Ini 40 torr untuk 2 koefisien. Berarti setiap satu koefisiennya adalah 20 torr. Maka dengan seperti ini,
kita bisa mencari tekanan yang lain hanya dengan melihat koefisiennya. Di sini 2 koefisiennya, berarti kan 20 kali 2, 40 torr. Ini 1, berarti 20 torr. Ini tinggal kita jumlah, berarti ini 40 torr, dan ini 20 torr. Sekarang kita tinggal substitusikan ke Kp. Apakah harus dikonversi ke ATM? Tidak perlu, karena satuannya semua sama. Tidak perlu kita konversi kembali. Nah, di sini tinggal kita substitusi. NO-nya itu 40 torr, berarti 40 pangkat 2 dikali BR-nya 20. Dibagi, ini juga 40 pangkat 2 torr juga. Nah, ini kan mudah sekali perhitungannya, tinggal kita coret saja. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 20. Ini jawabannya B. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini mudah sekali, tantangannya memang hanya tinggal mengaitkan konsep MRS dan memasukkan data tekanan yang di sana untuk mencari data tekanan saat keseimbangan. Ingat, Kp itu harus kita cari dengan menggunakan data pada saat dia seimbang atau sisa atau di akhir reaksi. Yuk kita lanjut. Oke, ini dia soal yang kedua, yaitu soal SBMPTN, masih di tahunnya sama dengan kode naskah yang berbeda. Perhatikan keseimbangan yang terjadi pada 300K dengan reaksi berikut. SCl2 plus 2C2H4 ini bereaksi menjadi SCH2CH2Cl 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat sudah setara. Dalam wadah 1 liter terdapat 0,6 mol SCl2 dan 0,3 mol C2H4. Nah, ini mula-mula. Jika saat setimbang terdapat 0,1 mol, nah ini data pada saat S. Kita ditanyakan Kc. Maka seperti biasa untuk persoalan Kp dan Kc, tulis saja dulu rumus utama Kc-nya. Maka di sini kita harus mencari konsentrasi S, CH2, CH2, Cl. Ini 2 kali, tidak ada pangkat karena dia koefisiennya 1, dibagi dengan konsentrasi SCl2 dikali konsentrasi C2H4 pangkat 2. Nah, di sini kita tinggal cari data masing-masing konsentrasi. Karena kita diberikan data mol mula-mula dan ada data mol setimbang, maka kita bisa menggunakan konsep MRS. Di mana SCl2, kita tulis dulu reaksinya ulang. Nah, setelah itu tinggal mula-mula reaksi sisa. Nah, jangan lupa, tinggal dimasukkan saja mula-mulanya SCl2 0,6 mol. Kemudian C2-nya 0,3 dan pada saat setimbang di sini ditemukan 0,1. Pasti mula-mula ini enggak ada. Maka untuk melengkapinya jangan menyelesaikan reaksi 0,6 dengan 0,3. Jangan kita cari pembatas di sini. Tapi kita gunakan data yang sudah ada di S. Ini 0,1 setelah reaksi setimbang. Mula-mulanya belum ada. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa yang bereaksi juga 0,1. Nah, ini bisa kita gunakan. 0,1 di sini itu untuk berapa koefisien? Jadi setiap satu koefisien untuk reaksi ini adalah 0,1. Nah, ini bisa kita gunakan. SCl2 hanya satu koefisiennya, berarti ini 0,1. C2H4 ada 2 koefisiennya, berarti 0,2. Maka di sini 0,5, ini 0,1. Kita sudah dapatkan molnya. Kita tinggal cari konsentrasi. Cari konsentrasi. Nah, perhatikan di sini. Ternyata volumenya 1 liter. Nah, ini perlu kalian ingat nih. Ketika volume 1 liter, maka konsentrasi akan sama dengan mol. Didapatkan dari mana? Kita tahu bahwa rumus konsentrasi sama dengan mol per V. Nah, ketika V-nya adalah 1 liter, berarti kan N dibagi 1. N dibagi 1 ya sama dengan N. Maka kita dapatkan M sama dengan N. Jadi mol ini sudah dalam bentuk konsentrasi. Kita tinggal substitusi saja di sini. Berarti 0,1 dibagi 0,5 dikali 0,5
1 pangkat 2. Ini kan bisa kita coret. Ini juga bisa kita coret 1. Jadi tinggal 1 dibagi 0,05. 1 dibagi 0,05 sama dengan 20. Maka kita temukan jawabannya adalah D. Seperti itu untuk soal yang kedua ini. Tantangannya adalah mencari mol pada saat timbang dengan konsep MRS saja. Berarti tinggal disubstitusi. Yuk kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, ini dia soal yang ketiga di tahun yang sama, masih di tahun 2018. Ini masih soal tentang kesetimbangan kimia. Kita diberikan sebuah gas SF2 mengalami reaksi penguraian. Nah, ini reaksinya dari SF6 ya. Dari reaksi SF6 menjadi SF4 plus F2. Ini reaksi sudah setara atau sudah setimbang. Suatu wadah tertutup bervolume tetap diisi dengan gas SF6 sampai tekanannya mencapai 48 torr. Jika setelah keseimbangan tercapai tekanan dalam wadah menjadi 60 torr, tetapan keseimbangan Kp reaksi di atas adalah Kp-nya ini kan sama dengan tekanan parsial SF4 dikali tekanan F2 dibagi dengan tekanan F6. Tinggal kita cari kan masing-masingnya. Di sini tantangan dalam mencarinya. Kalau kita analisis, kita hanya mempunyai 2 data. Data tekanan mula-mula dan kita punya data tekanan total. Maka gimana cara mencarinya? Gunakan kembali konsep MRS. Di mana SF6 akan mengurai menjadi SF4 plus F2. Mula-mula reaksi bisa. Kita tarik garis seperti biasa. Di sini mula-mula ada 48 torr. Ini pasti kan kita belum ada karena tekanan awal belum bereaksi. Kemudian di sini kita dapatkan bahwa total dari seluruh tekanan adalah 60 torr. Maka bagaimana kita mencari parsial dari 60 torr ini? Sedangkan molnya tidak ada. Kalau memang ada mol, kita bisa pakai perbandingan. Mol gas SF6 dibagi mol total dikali dengan tekanan total. Nah, jika tidak ada, maka ada langkah terakhir yang bisa kita lakukan, yaitu pakai permisalan. Jadi kita misalkan bahwa yang bereaksi di R-nya adalah X. Maka di sini kita akan dapat 48 min X. Nah, X ini setiap satu koefisien adalah X. Ini koefisiennya satu semua, maka di sini X, di sini X. Maka ini akan X, ini akan X. Maka kita bisa eliminasi, bisa kita selesaikan bahwa 48 min X ditambah X akan sama dengan 60 torr. Maka, ini bisa kita coret ya, maka 48 plus X akan sama dengan 60 torr. X sama dengan 60 dikurang 48 sama dengan 12 torr. Maka kita dapatkan bahwa X-nya 12 torr, berarti untuk tekanan SF4 dan F2 sama dengan 12 torr. Sedangkan untuk tekanan SF6 itu akan sama dengan 48 min 12, yaitu 36 torr. Sudah kita dapatkan semua, tinggal substitusi ke sini. Berarti SF4-nya 12, F2-nya 12 dibagi 36. Ini sama dengan 122 dari 144 per 36. Sama dengan, kita dapatkan jawabannya adalah B. Mudah ya, untuk soal ini tantangannya adalah kembali hampir sama karakter soal keseimbangan. Tantangannya adalah mencari data terkait parsial gasnya kah atau konsentrasi pada saat setimbangnya kah, itu yang menjadi tantangannya. Jadi selalu di posisi kanan nih yang menjadi tantangannya. Oke, yuk kita simak soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Saya ambil soal UGM. Mari kita lihat karakter soalnya. Apakah sama seperti dengan soal UTBK?
Pada suhu tertentu dalam ruang tertutup yang bertekanan 6,25 atm terdapat dalam keadaan setimbang 0,5 mol gas SO2, kemudian 0,5 mol gas SO3, dan 0,25 mol gas O2 dengan reaksi yang sudah setara. Harga Kp pada suhu tertentu adalah, maka Kp-nya tinggal kita cari. Kita tulis saja dulu rumus utamanya. Berarti tekanan parsial dari SO2 pangkat 2 dikali tekanan O2. Tekanan parsial SO2 pangkat 2 kali tekanan O2 dibagi dengan tekanan SO3 pangkat 2. Tantangannya bagaimana mencari masing-masing tekanan. Kita lihat data yang ada. Data yang ada sudah menunjukkan posisi pada saat setimbang. Kita punya mol pada saat setimbang, yaitu mol SO2 0,5, mol SO3 0,5, dan mol O2 0,25. Maka dalam mencarinya mudah, kita tinggal menggunakan rumus mencari tekanan parsial. Di mana kita cari dulu nih mol totalnya. Mol totalnya sama dengan 1,25. Maka kita bisa cari tekanan. Tekanan SO2 itu sama dengan mol SO2 per mol total dikali dengan P total. Jadi bisa kita selesaikan dengan mol SO2 adalah 0,5 per mol totalnya adalah 1,25 dikali dengan 6,25. 6,25 bisa kita coret, di sini adalah 5. 0,5 kali 5 itu sama dengan 2,5. Ini tekanannya 2,5 atm. Maka tekanan SO3 yang notabene molnya adalah sama dan perbandingannya sama-sama 1:1, maka tekanan SO3 akan sama dengan tekanan SO2, yaitu 2,5 atm. Sedangkan untuk tekanan O2-nya, nggak perlu lagi kita cari. Kita tinggal sisanya aja. 2,5 tambah 2,5 kan 5 atm. Maka dari 6,25 dikurang 5, kita dapatkan mol O2-nya itu sama dengan 1,25 atm. Atau bisa kita lihat perbandingannya, bahwa PO2 itu sama dengan setengah dari tekanan SO2. Ya sama dengan ini, 1,25. Jadi mudah ya, kita tinggal lihat perbandingan. Atau kalau mau pakai cara yang lambatnya ya, dengan menggunakan cara yang saya bintangin, satu persatu dicari. Tapi ingat, dalam perjuangan kita untuk mendapatkan nilai yang terbaik di UTBK, manage waktu itu perlu kita lakukan. Semakin banyak waktu yang bisa kita save, itu akan semakin lebih baik. Nah, setelah ini sudah selesai, tinggal kita substitusi ke sini. Di sini berarti SO2-nya 2,5 pangkat 2 dikali O2-nya 1,25 dibagi dengan tekanan SO3-nya juga 2,5 pangkat 2. Makanya tinggal kita coret semua, hasilnya adalah 1,25. Jawabannya adalah D. Soal ini karakternya ya tidak beda jauh. Ya, cuma 2 langkah semua soal keseimbangan. Kita siapkan rumus utamanya, persamaannya dari persamaan reaksinya, kemudian kita tinggal cari datanya satu per satu. Nah, ini yang berbagai macam data yang keluar. Ada yang dari tekanan, ada yang dari konsentrasi, ada yang dari mol, ada yang harus kita cari dengan P totalnya. Ya, di situ adalah perbedaan-perbedaannya dan sudah saya berikan keempat soal yang berbeda. Silakan kalian kembangkan kembali dengan mencari soal-soal keseimbangan yang ada. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Ini meneruskan sesi-sesi video-video persiapan UTBK di berbagai materi. Silakan kalian bisa lihat di tutor channel ini sudah berbagai macam video materi terkait persiapan UTBK. Mudah-mudahan ini dapat membantu kalian semua. Jika kalian punya request ataupun ada pendapat ataupun ada masukan dan lain sebagainya, silakan chat di kolom komentar dan jangan lupa untuk di like video ini dan di share dan tentunya di subscribe. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.